Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Puji rasa syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita, menghidupkan kita sisa-sisa umur usia kita. Tidak tahu kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kematian yang harus kita siapkan, yaitu amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkualitas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga amaliyah kita tidak termasuk di dalam Al-Quran surat Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah, yaitu amalan yang payah, yang tidak mengandung nilai, tapi itu adalah suatu ibadah amalan, baik mungkin baca Al-Qur'annya ataupun sholatnya, sehingga payah, arti tidak memberikan nilai pahala atau kebaikan, sehingga tasla naron hamiyah, akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Puji rasa syukur kita panjatkan kepada Zat Ilahi Rabbi yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersilaturahim, memakmurkan masjid Allah dalam rangka mencari doa Allah Subhanahu wa taala. Baik di malam ini surat apa ya? Masih Al-Nasr ya? Gimana kabarnya, baik? Sehat? Alhamdulillah. Mas sehat, Mas? Sehat ya, mudah-mudahan ya sehat lahirnya, sehat batinnya ya. Dengan sehat lahir kita bisa bersilaturahim, sehat batin yaitu kita zikrullah dalam rangka ya silaturahim dan mengisi kemakmuran masjid ini, ya sharing, ya belajar mencari kebaikan isi Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Ya, mudah-mudahan kita di sisa umur ini bisa mempersiapkan diri ya untuk bersyukur ya, bersyukur menghilangkan rasa malas ya, itu untuk ya
kebaikan kita dengan mendekatkan diri lewat Al-Quran. Di ayat yang terakhir ya, An-Nasr, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yuk. Jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Oke, ya surat An-Nasr ya 1 sampai 3. Ya, alhamdulillah kita di dalam membaca Al-Qur'an yaitu kalamullah ada satu keinginan, ada satu harapan ataupun ada satu pertanyaan ya dalam diri kita. Berangkat kita untuk masuk ke dalam Al-Quran ya, jangan sampai malam yujawidil Quran ya, barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran athim berdosa. Sehingga tanya diri kita sejauh mana ya diri kita penguasaan hukum ataupun tiket ataupun ya semacam kunci masuk ke dalam Al-Quran biar nggak rusak gitu kan. Ya, harus punya kunci karena rumah juga pun punya kunci. Ya, kunci yang paling pertama adalah tentang mad. Mad artinya panjang. Jangan sampai yang ada mad tidak dimadkan, tidak dipanjangkan sehingga ya rusak gitu kan. Ini dalam diri kita, saya sudah punya enggak teorinya gitu kan. Sudah punya teorinya, apakah sudah bisa mempraktekkannya? Ada yang sudah mampu atau bisa teori tapi pada pelaksanaan kok masih belum sesuai gitu kan. Itu ya, yang pertama ya harokat itu kan ada 3, ada harokat fathah, ada harokat dhammah, ada harokat kasroh. Itu ya. Jadi itu yang harus setelah harokat fathah mana yang harus dibaca panjang atau apa sih yang membantu harokat fathah itu panjang? Itu dengan alif. Nah, itu. Contoh di ayat yang terakhir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu ka. Nah, itu satu tah.
ba. Nah, itu di harokat fathah. Itu harus ya dikuasai secara materi dan bagaimana cara membacanya. Jadi di harokat di ayat yang ketiga yang harus dibaca panjang adalah ka tawa ba, itu ya. Itu ka fathah bertemu alif mad tabi'i, tawa fathah bertemu alif juga mad tabi'i, dan ba fathatain bertemu dengan alif disebabkan dengan waqaf jadi mad iwad. Sama panjangnya mah. Itu kan dua harokat. Ka tawa ba. Itu kan tuh. Itu. Yang keduanya harokat domah, ada enggak di ayat yang ketiga? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu. Nah, satu. Itu harokat domah. Ya, gitu. Kalau ini angka 6 ya, atau angka 9 dijumpalit yang 6. Disebutnya bukan mad tabi'i, ini adalah mad silah ko siroh. Mad panjang ya, silah qasir yang pendek, si pendek mad silah qasirah itu dua harokat. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kasrohnya ada enggak? Oh, tidak ada kasroh yang bertemu sama ia. Sehingga di ayat yang ketiga tentang mad, satu fathah bertemu alif, yang kedua domah ya. Sebut mad wau kecil lah kalau di Quran Arab ya, Quran Timur Tengah, hu itu disebutnya mad wau kecil gitu. Ada wau memang kelihatannya kalau di Quran Timur Tengah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, jadi di Quran Timur Tengah innahu itu dua ya. Kalau di Quran Indonesia satu, angka 6 weh. Ya. Itu. Angka 6 dijumpai di hu atau hi. Nah, itu baru sebut mad silah qasiroh. Kalau hi ya kasroh berdiri. Kalau di Quran tadi, Quran Utsmani Timur Tengah ada dua, hu itu ada domah biasa aja domah. Tapi ada wau kecil gitu. Ya. Tuh. Jadi tandanya dua gitu. Dan mad alif kecil pun juga ya dua, ada fathah kecil, ada alif kecil. Alif fathah gitu, bukan fathah, ada alif kecil. Nah, kalau di kita Quran Indonesia ya udah fathah berdiri aja. Nah, itu. Kalau di kasroh mad ya kecil ada di hi, itu sama mad silah qasirah. Tuh. Ya. Lalu apa yang diperhatikan di ayat yang ketiga tentang kelompok makhrajul huruf ya, tentang dengung ya. Yang termasuk al-khaisum di ayat ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Nah, itu ada nun bertasdid tahan. Karena itu masuk kepada al-khaisum, rongga hidung. Innahu ya sabar ya, dalam arti sabar untuk menahan gunah. Innahu, jangan innahu, nah nggak ada tuh ya, minimalnya dua lah itu kan, dua rengnya sampai kepada tiga, jangan sampai satu innahu, nah itu kan nggak ada sama sekali kan. Jadi apa makhraj tentang al-khaisumnya ya. Innahu kana tawwaba, jangan sampai tawwaba gitu kan. Jangan disamakan dengan mim nun yang bertasdid ya. Kalau mim nun yang bertasdid adalah guna musyaddada
Memang antara ya nun mim waw kelompok idgham bi gunnah. Jadi nun mim waw ya yang bertasdid itu adalah kalau sebelumnya ada hukum nun mati ataupun tanwin itu dibaca berdengung. Yang dua, nun dan mim yang bertasdid walaupun sebelumnya adalah harokat biasa tetap gunnah, tetap berdengung, yaitu gunnah musaddadah. Terkecuali wawu dan iya. Kalau yang bertasdid saja itu tidak dibaca dengung. Ada jangan yang baca kana tawwaba, ya jangan, nggak boleh. Tawwaba itu hanya wawu bertasdid saja. Itu lain dengan nun bertasdid saja, itu gunnah musyaddadah. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, setelah gitu kita perhatikan juga bagaimana pengucapan huruf-huruf tentang makharijul huruf, tentang makhraj keluarnya huruf. Pertama di fasabbih. Fa, ya, ingat huruf fa, ya. Nah, secara fasih, ya, baik pengucapan fa ataupun pa disamakan kan, itu kan, ya. Kalau paling mah Asep saya full loh, nah gitu, bagus. Padahal saya mah protes, bukan saya full loh, saya full loh biasa. Beda orang Sunda, orang Garut, bukan orang Arab gitu. Saya full loh, bagus dah. Mahrud V nate, F nate, fa nate. Saya full loh. Duh, saya bukan saya full loh, dah saya full loh sama biasa. Bukan UF, UP. Nah, itu udah orang Garut, saya mah asli orang Sunda, jadi saya bagus, saya full loh sana. Gitu kan. Belajar makhrajnya biar fasih. Fa, nah, itu harus lidahnya di lidahnya. Bibir yang bawah digigit dengan atas. Fa, nah, harus fa fi fu faf af. Nah, itu kan. Ya, tuh kefasihan makhraj. Fa sabbih sa, ya, harus jangan fasyabbih, awas jangan bisa membedakan sa, tha, sya. Itu yang menunggu sa. Ada tha, ada yang digigit titik 3 tha. Ada juga titik 3 yang sya. Harus bisa membedakan titik 3 itu sya atau tha. Nah, lihat di bawahnya kalau ada mangkok, ya itu kan. Nah, mangkok, ya seperti ini kan fa. Sa pakai titik adalah jadi sya. Itu. Kalau titik 3 dari nun, nah ini kan nun kan? Nah itu. Nun, titik kan 1 munculnya. 3, oh itu sa. Kalau sa jadi sya. Itu bisa membedakan antara sya sama sa, ya. Atau fasyabbih, ya gitu kan. Ayat doa juga fi syakaratil maut wan najata minan, ayat menjumpai doa gitu, aduh ngamiding gitu makan, bersyukur atas maut gitu kan. Itu. Jadi ya pengucapan makhraj pun ya kita juga harus dipelihara. Karena kita makhraj itu ya untuk baca Al-Qur'an dengan baik, untuk berdoa gitu kan. Sehingga ya doa kita diijabah itu karena ya komunikasi dengan Allah ya baik gitu kan. Nah itu fa sabbih. Ya, kalau udah lewat ke pada ha, ya itu juga harus bisa membedakan. Ada ha, ada ha, ada aksol di bawah ih, ha, ha, ha. Nah, itu ha, fasabbih, fasabbih. Nah itu bih, bih. Nah ini main di situ. Tenggorokan main di situ. Lah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kan lurus lempeng. Nah itu enggak boleh ya. Jadi ini yang disebut athim nanti. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.
lempeng. Nah ini yang disebut athim, berdosa. Fasabbih, bukan fasabih, bih, bih. Nah itu kan. Naik ke atas kan, bih, ke bawah, ha. Nah, itu mainkan giginya. Bih. Nah ini harus betul-betul diperhatikan. Ini menyangkut ke masalah nilai, gitu, nilai. Betul pengucapan adalah bagus. Salah pengucapan athim, dosa. Nah, itu. Jadi bagus makhrajnya, bagus nilainya, salah makhrajnya, salahnya dosa. Ini Al-Qur'an. Ya, itu. Jadi ada pengucapan makhraj ya yang dampaknya adalah lam jalali. Jadi kesalahan yang fatal gitu kan. Makhraj itu fatal. Ya, harus hati-hati ya. Keun aya dengung mah ya, mau ikhfa, mau didengungkan, mau tidak. Itu mah tidak fatal dan tidak merubah arti. Itu seperti tadi innahu, nah itu hanya kepada nilai kesempurnaan ya. Dan kan pengen nilai yang baik kan gitu, nilai 100 lah, 10 kan gitulah, anggapnya kan Quran 1 huruf kan 10 ya, nilai kebaikannya pahalanya Allah yang berikan 10 gitu kan. Nah bukan kalau innahu ya kurang dari 10 gitu kan. Jadi kalau tentang al-khayshum, tentang hidung itu mau didengungkan mau tidak itu tidak merubah arti. Hanya kesempurnaan saja. Ya. Ihfa mau min qablik innahu hanya kesempurnaan saja. Tapi tetap itu adalah lan khofi, kesalahan tapi ringan gitu kan. Kalau kesalahan ringan-ringan tumpuk-tumpuk jadi jadi banyak gitu kan. Itu. Tetap secara makhraj hanya tidak sempurna. Tapi kalau pengucapan makhraj yang kurang sesuai, fasabbih, nah itu udah salah. Fatal, Mas. Fasabbih. Nah, itu. Atau fasabbih. Ya kawan, nah itu juga fatal. Ya harus hati-hati. Jadi sering dilatih, baik ha. Ada juga harus dilatih juga. Ghairil magh. Ya ke kho. Hati-hati. Ya. Belajar terus. Ya kan masuk ke kho. Nah, bukan kho. Ra sama kho. Ya latih. Mag. Latih. Kho. Ra. Dilatih, tanpa dilatih ya kalau udah latih mah ya enak, fasih, nggak merasa berat, nggak merasa beban, ringan. Karena kan sering, ya. Kalau kita sering pakai, nggak ada merasa beban. Itu apapun gitu kan, sering pakai. Kita sering pakai matic, mobil, cengas gigi. Kalau kebiasaan gigi ke matic, agak kaku. Kalau saya mah ada mobilnya banyak kan matic kan pinjem matic kan iya selihai weh gitu kan. Pinjem matic lancar, gigi lancar. Yang sering teh gitu kan, fleksibel. Tapi untuk matic gigi wah kagok gitu kan. Jadi kaku. Al-Qur'an pun kalau kita sering pakai makhraj terus biasa ya. Sering diucapkan pelafalannya gitu. Kha itu. Jadi sering pelafalan sehingga ya fasih pengucapan, nggak merasa beban, merasa berat, fasabih. Nah itu kan, itu juga merasa berat kalau tidak dibiasakan dilatih. Jadi latihan yang konsisten istiqomah yaitu meringankan pengucapan makhraj yang sesuai dengan kefasihannya. Fasabbih biham ha sama bihamdi hamdi rabbika
rabbika wastaghfir. Wastal. Nah, gitu kan. Tal pakai rasa. Tal. Bukan tag. Wastal pakai rasa. Biar enak, empuk, sehingga ya didengar pun juga fasih, dan Allah pun ya menilai dalam sisi pengucapan kita haqqa tilawatih. Nah, berikan haknya. Wastaghfir. Tal empuk ya, bukan tag. Nah, jadi nah, jadi untuk gini, jadi nempel. Tal wastaghfir. Jadi fir ya haknya fir. Innahu kana yang tahu dan tawwaba. Innahu kana tawwaba. Ya, seperti pengucapan kaf. Mau ta itu tidak patah. Itu bukan kesalahan lan jalali. Hanya kesempurnaan sifat tidak sempurna. Nah, itu aja ya. Mau ka nggak salah. Hanya tidak sempurna aja dalam pengucapannya ya, gitu. Tahu mau tawa nggak masalah itu mah ya. Tapi kalau kita agak sedikit hamas ya sempurnalah sifatnya itu kan. Kalau tawa nggak pakai hamas juga nggak masalah itu kan. Nah, itu mah tidak memberikan pengucapan mahroj yang salah. Hanya sempurna dan tidak sempurna aja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Mau bareng 1 2 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Mau Pak Udin contohan. Oke, lanjut. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Hebat dengungnya. Bagus. Ini bagus. Ku dipuji atuh. Dan direbut dia wae. Tong dia wae. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Oke. Sempurna. Bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Ya, bereskan. Wasabbih bihamdika rabbika. Hamdi Rob, Mas. Awas. Bihamdi Nah, rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. wah bagus Mas. Sip. So. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba.
Oke, alhamdulillah ya di Nasr ya ketiga ngap beres di pekan depan kita masuk ke Al-Lahab ya, mudah-mudahan kita yang baca yang salahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang baiknya ya salah dosa tapi kita mendengarkan yang baik bagus, wah luar biasa, ajrong kabiro, dosa 10 tapi palanya ratusan ya, karena satu bayi itu dapat 400 kali, wah luar biasa. Jadi kesalahan Allah cuma 2 huruf tapi pahalanya luar biasa. Itulah yang kita harapkan sehingga ajrun kabir. Ya, cukupkan sekian, kita sama-sama baca istighfar. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.